terjadi beberapa kasus aneh. Kasus pembunuhan yang terjadi setahun terakhir. Polisian kebingungan mencari pelakunya karena motif dan korbannya ini dipilih secara acak. Pelakunya juga sangat ahli menghilangkan jejak. Demi bisa menemukan si pelaku, polisi sampai harus bekerja sama dengan para gangster. Tapi hal itu justru malah membuat pelaku merasa ditantang dan lebih sadis melakukan aksinya. Dan inilah The Gangster, The Cops, and The Devil. Seorang pria mengendari mobilnya di malam itu. Tiba-tiba, sebuah mobil putih mengikutinya dari belakang. Di jalanan yang sepi, mobil putih itu menabraknya. Pria yang ditabraknya keluar untuk melihat kerusakan mobilnya. Tapi dari belakang, dia malah ditusuk berkali-kali sampai tewas. Esok harinya, berita lalu menyiarkan tentang kasus pembunuhan itu. Yang ternyata, sejak setahun yang lalu, telah terjadi beberapa kasus serupa. Polisi bernama Tae-suk ini terlihat sangat frustasi. Jika dia bisa, dia juga ingin cepat-cepat menyelesaikan kasus ini. Dia yang kesal melihat beberapa gangster di jalanan. Dia pun mendekat sekalian melampiaskan amarahnya. Dia lalu menghajar beberapa gangster di tempat judi. Dia lalu menangkap seseorang di tempat itu yang diduga menjual kupon ilegal. Di tempat berbeda, seorang bos gangster bernama Dongso sedang memukul samsak. Tidak disangka, ternyata di dalam samsak itu ada seseorang. Setelah puas menyiksanya, dia meminta anak buahnya untuk membuangnya. Dari sinilah sudah kelihatan bahwa Dongso ini sangat brutal. Dongso lalu bersiap. Saat pergi, dia menelpon kepala polisi yang sering dia suap. Dia meminta kepala polisi itu untuk menarik anggotanya dari sana, karena ternyata tempat judi yang didatangi Tae-suk tadi adalah milik temannya. Dongso bilang dia sudah membayar mahal agar kepala polisi seolah tutup mata di bisnisnya. Tapi kenapa si Tae-suk ini sering mengganggu bisnisnya? Kepala polisi meminta maaf dan akan mengurusnya. Tae-suk lalu dihubungi, tapi dia dengan santainya bilang akan segera ke TKP bersama pria yang dia tangkap. Tae-suk lalu mencoba menyelidiki mobil korban. Ahli forensik bilang bahwa kematian korban antara jam 3 sampai 5 subuh. Tae-suk lalu seakan sadar ada bekas cat putih di belakang mobil korban. Tae-suk berasumsi mungkin saja pelakunya sama dengan pembunuhan-pembunuhan setahun terakhir. Tempat berbeda, Dongso menemui bos gangster lain bernama Sangdo. Sangdo berterima kasih karena Dongso mau membantunya. Dongso bilang jika saja Sangdo tidak serakah, bisnis itu tidak akan tercium polisi. Memang mereka melakukan kejahatan demi mendapatkan uang, tapi tetap ada aturan yang mesti mereka ikuti. Sangdo bersikeras, dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Nah, anak buahnya Dongso merasa kesal karena Sangdo dirasa tidak menghargai bosnya. Sangdo lalu melemparkan mie yang dia makan dan meminta Dongso untuk mengajari anak buahnya sopan santun. Tapi Dongso malah mencabut gigi anak buah Sangdo dengan tangan kosong. Sangdo ketar-ketir melihatnya. Dongso meminta Sangdo meminum minuman yang berisi gigi itu. Dia bilang kalau Sangdo melanggar aturan lagi, maka dia akan melakukan hal yang sama ke dirinya. Sementara di kantor polisi, Tae-suk bersikeras bahwa ini ulah pembunuh berantai. Dia yakin pelakunya sama dengan 3 kasus sebelumnya. Memang jarak waktunya beda jauh, tapi jika dilihat dari bekas lukanya, terlihat pelaku menggunakan pisau yang sama. Kepala polisi yang masih kesal ke Tae-suk tidak mempercayai perkataannya. Apalagi bukti yang dia punya hanya berdasarkan insting. Kembali ke Dongso, dia yang masih kesal ingin menyetir sendiri dan meminta seluruh anak buahnya untuk pulang. Di tengah jalan, mobilnya malah ditabrak seseorang. Dongso lalu turun, dirasa rusaknya tidak parah, dia memaafkan si penabrak. Tapi pria ini malah menusuknya. Dongso mencoba melawan balik. Dia membanting pria itu dan merebut pisaunya. Pisau itu lalu dia tancapkan ke dadanya. Dongso sempoyongan karena mulai kehabisan darah. Kesempatan itu digunakan pelaku untuk kabur dan menabrak Dongso.
Mendengar bos mereka dicelakai, seluruh anak buahnya Dongso menyerang kelompoknya Sangdo karena dikira dialah dalang di balik semua ini. Terjadilah pertempuran hebat di antara dua kelompok ini. Sementara para dokter terus berusaha menyelamatkan Dongso. Untungnya, dia berhasil diselamatkan. Di waktu yang sama, pelaku membersihkan pisau yang dia pakai. Dia juga menjahit sendiri luka di dadanya. Pelaku ini terlihat kesal karena misinya kali ini gagal. Dia lalu mencoba mencari korban lain. Esok harinya, Dongso yang akhirnya sadar bilang bahwa pelakunya bukan bagian dari kelompoknya Sangdo. Dan karena hari itu sangat gelap, dia tidak begitu melihat pelakunya dengan jelas. Tapi dia ingat nomor plat mobilnya. Tiba-tiba, Tae-suk menerobos masuk. Dia mencoba mencari petunjuk tentang kasus penusukan itu. Tapi karena dasarnya Dongso tidak menyukai Tae-suk, dia enggan memberikan keterangan. Tae-suk yang masih penasaran lalu mencoba mencari mobilnya Dongso. Sampai akhirnya, dia menemukan bekas lecet putih yang sama di bemper belakang mobil. Tae-suk jadi semakin yakin bahwa ini pelaku yang dia cari. Kembali ke rumah sakit, Sangdo datang untuk menjenguk. Di sini, Sangdo meminta pertanggungjawaban karena kelompoknya Dongso menyerang kelompoknya tanpa alasan. Banyak dari anggotanya yang terluka akibat serangan itu. Dia meminta ganti rugi dan setengah wilayah kekuasaannya Dongso. Dongso tentu menolak. Sangdo lalu pergi dengan bilang bahwa kini reputasinya Dongso sudah turun. Bisa-bisanya seorang bos gangster paling ditakuti dilukai semudah itu. Sementara di kantor polisi, Tae-suk bersikeras untuk menyelidiki kasus ini. Atasannya menolak, tapi setelah Tae-suk bilang bahwa ada korban yang selamat, si atasan mau mendengarkannya. Tapi setelah dia mendengar bahwa korban yang selamat adalah Dongso, dia meminta Tae-suk untuk melupakannya. Tae-suk paham bahwa atasannya ini menerima suap dari Dongso. Tapi kasus ini juga harus diselesaikan karena jika tidak, akan ada korban-korban lain di kemudian hari. Tae-suk sangat yakin bahwa pelaku penusukan Dongso adalah pelaku yang dia cari. Karena tidak mungkin ada orang yang berani macam-macam dengan Dongso. Apalagi dengan reputasinya yang sangat menyeramkan. Si atasan lalu bertanya bagaimana caranya Tae-suk bisa meminta keterangan dari Dongso. Apalagi dia seorang gangster. Dongso ini paham cara kerja kelompok ini. Kelompok ini tidak akan tinggal diam setelah bosnya diperlakukan seperti itu. Kelompok ini tentu akan langsung bergerak mencari pelakunya. Nah, Tae-suk berencana untuk mengikuti kelompok ini dari belakang. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang dia cuma butuh izin dari atasannya untuk melakukan pengintaian. Si atasan berpikir sejenak, tapi pada akhirnya dia menolak rencana itu. Tempat berbeda, pelaku sudah mengganti mobilnya. Dia mencari korban baru. Sementara Dongso mengundang profiler untuk menggambar sketsa wajah pelaku. Setelah selesai, dia meminta anak buahnya menemukan pelaku secepatnya. Pelaku yang berhasil melakukan aksinya mencuri truk milik korban. Ia lalu melihat ada kue ulang tahun di kursi penumpang. Si pelaku ini ingat bahwa korban ingin segera pulang merayakan ulang tahun anaknya. Saat truk itu dijalankan, ternyata ada satu orang kernet yang tertidur di truk itu. Si pelaku sangat senang, seperti mendapatkan bonus. Kernet itu lalu dihabisi. Kernet yang mencoba melawan malah menjatuhkan pisau itu ke jalan. Esok harinya, Tae-suk punya sebuah ide. Dia lalu bergerak menggerebek tempat kasino yang kemarin. Dari tempat kasino ini, Tae-suk mendapatkan bukti untuk menangkap Dongso. Dongso seakan paham bahwa Tae-suk melakukan semua ini bukan untuk menangkapnya, tapi pasti ada maksud lain. Tae-suk lalu jujur bahwa dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai, dan pelaku penusukan Dongso itulah terduga pelakunya. Pelakunya ini unik, dia memilih korbannya secara acak dan tidak ada saksi sama sekali. Itulah kenapa polisi kesulitan menyelidikinya. Hanya Dongso lah korban sekaligus saksi yang selamat. Dia berjanji akan menghukum pelaku dan memenjarakannya. Dongso lalu bilang, bukan begitu cara para gangster membalaskan dendamnya. Malamnya,
proyek kasino terbesar yang akan didirikan oleh Dongso mengalami masalah. Para investor perlahan mulai mundur satu persatu. Dikarenakan rumor tentang penusukan itu yang membuat reputasinya turun dan penggerbekan kasinonya Dongso baru-baru ini. Apalagi kelompoknya Dongso ini masih bersitegang dengan kelompoknya Sangdo. Intinya, kondisi akhir-akhir ini kurang kondusif, membuat mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Dongso terlihat tetap tenang. Dia ingin menyelesaikan masalah ini satu persatu. Dimulai dari menemukan pelaku terlebih dahulu. Anak buahnya ngasih tahu bahwa mobil putih itu ditemukan di sebuah pedesaan terpencil. Dan di dekat sana ada 2 kasus pembunuhan. Mereka juga menemukan pisau di pinggir jalan dengan bercak darah. Ada kemungkinan ini senjata yang digunakan pelaku. Esok harinya, Tae-suk dihubungi. Dongso setuju untuk bekerja sama, tapi dengan syarat siapa yang pertama menemukannya, dia bisa melakukan apa saja dengan pelaku. Mulai dari sinilah mereka berbagi informasi. Tae-suk diberikan kunci mobil pelaku dan sketsa wajahnya. Tae-suk segera membentuk tim kecil untuk melakukan penyelidikan. Awalnya mereka menolak, apalagi setelah tahu bahwa Tae-suk bekerja sama dengan gangster. Tapi Tae-suk mencoba meyakinkan mereka bahwa dia hanya memanfaatkan para gangster ini. Begitu juga dengan pemikiran Dongso. Dia juga akan memanfaatkan polisi untuk segera menemukan pelaku. Akhirnya, tim ini setuju. Mereka lalu pergi ke gudang penyimpanan rahasia milik Dongso. Disinilah markas baru mereka. Mobil pelaku lalu coba untuk diperiksa. Rekaman CCTV di pedesaan itu juga mulai diperiksa. Oke, masalah pelaku diserahkan ke Tae-suk sementara ini, agar Dongso bisa fokus menyelesaikan masalah lain. Kini, dia ingin menyingkirkan Sangdo. Anak buahnya lalu diutus dengan bermodal pisau milik pelaku. Sangdo lalu dihabisi dengan pisau milik pelaku ini. Nah, dengan cara ini, Dongso bisa cuci tangan. Esok harinya, Tae-suk menemui ahli forensik kenalannya. Dia memintanya menyelidiki rambut dan bercak darah yang dia temukan. Tapi penyelidikan ini harus ditangani secara rahasia. Siangnya, ahli forensik ini menyelidiki kasus pembunuhannya Sangdo. Sebenarnya, si ahli forensik ini merasa ada kejanggalan di kasus ini. Karena baru kali ini, pelakunya meninggalkan bukti. Berita kematian Sangdo ini membuat kepolisian ketar-ketir. Pihak kepolisian takut akan ada aksi kemarahan dari kelompoknya ini yang berakibat fatal. Semua anggota lalu disebar untuk menyelesaikan kasus ini. Tiba-tiba, ahli forensik menghubungi Tae-suk. Dia bilang bahwa hasil dari bukti yang diberikan Tae-suk tadi menunjukkan bahwa ditemukan semua DNA para korban sebelumnya. Bisa dipastikan bahwa benar ini pembunuhan berantai. Apalagi ditemukan DNA yang sama di pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Jadi ahli forensik ini yakin bahwa pelakunya orang yang sama. Cuma Tae-suk yang mendengar hal itu punya pemikiran lain. Dia segera menemui Dongso dan menghajarnya. Dia tahu bahwa dalang di balik tewasnya Sangdo adalah Dongso. Tae-suk paham betul bagaimana liciknya Dongso. Setelah kematian Sangdo ini, kasus ini pun jadi perhatian publik. Kepolisian pusat sempat terjadi perselisihan karena dirasa polisi di sana tidak becus menyelesaikan kasus ini. Sampai-sampai pusat harus turun tangan. Sementara pelaku yang melihat berita tentang kematiannya Sangdo yang dikaitkan dengan pembunuhan-pembunuhan lain merasa kesal. Karena memang tewasnya Sangdo bukan ulahnya. Di waktu yang sama, Dongso menghadiri pemakamannya Sangdo. Nah, ternyata pelaku ini juga ada di sana. Dia terus mengawasi Dongso dari kejauhan. Pelaku lalu mendekati orang kepercayaan Sangdo. Dia menyerahkan kertas berisi fakta bahwa ada orang yang mencuri pisau miliknya untuk membunuh Sangdo. Anak buah Sangdo ini langsung menatap Dongso penuh amarah. Dan malam itu, pelaku mencari korban lain untuk meluapkan kekesalannya. Sementara di markas, Tae-suk dan juga Dongso mencoba mencari bukti lain di mobil pelaku. Dan benar saja, Tae-suk berhasil menemukan sesuatu di balik cover setir. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di luar.
Ternyata, kelompoknya Sangdo berusaha menyerang mereka. Puluhan anak buah Sangdo mereka hadapi berdua. Meskipun kesulitan, mereka akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Tapi, salah satu orang kepercayaannya Sangdo malah tewas tertusuk ketika berhadapan dengan Taesuk. Tentu, Taesuk panik, tapi Dongso bilang bahwa dia yang akan membereskan semuanya. Kembali ke pelaku yang masih belum puas. Dia mencoba mencari korban lain. Sementara itu, jasad tangan kanan Sangdo dikuburkan di proyek milik Dongso. Taesuk sendiri masih merasa bersalah. Dia yang seorang polisi kini malah jadi seorang pembunuh. Atasannya lalu memerintahkannya untuk menyelidiki kasus penculikan. Meskipun awalnya menolak, tapi Taesuk tidak punya pilihan lain. Nah, si pelaku ini meminta uang tebusan. Tas berisi uang sudah disiapkan dan polisi mengintai dari kejauhan. Tapi perhatian Taesuk teralihkan saat melihat seorang pria yang mencurigakan. Seluruh timnya diminta mengejar pria itu. Sialnya, di tengah pengejaran, mereka kehilangan jejaknya. Dan saat kembali, tas berisi uang tadi juga sudah menghilang. Dari keterangan pemilik kedai, bahwa pelaku ini sering memesan merek soju tertentu. Mereka lalu meminta bantuan ahli forensik untuk menemukan sidik jari di botol tersebut. Di tempat berbeda, Dongso terus berusaha meyakinkan para investornya. Kembali ke Taesuk, hasil tesnya keluar dan akhirnya Taesuk mendapatkan identitas pelaku. Rumah kontrakannya coba dicek, tapi pemilik kontrakan bilang bahwa pelaku ini sudah 3 bulan tidak terlihat. Taesuk tetap mencoba untuk masuk dan tercium bau yang sangat menyengat di dalam. Taesuk lalu melihat sebuah foto. Dia merasa tidak asing dengan foto itu. Dia lalu mencoba mencocokkannya dengan sketsa yang diberikan Dongso. Dan ternyata, pelaku yang selama ini dia cari sama dengan pelaku penculikan. Taesuk meminta anak buahnya mengirimkan rekaman suara si penculik. Dongso segera dihubungi untuk memastikan apakah suara rekaman itu sama dengan pelaku yang menusuknya. Dongso tersenyum. Dia akhirnya berhasil menemukan pelaku. Identitas pelaku ini bernama Kang. Dia seorang yatim piatu. Sejak beberapa tahun ini, Kang selalu menggunakan telepon sekali pakai. Jadi, agak sulit untuk melacaknya. Tapi polisi berhasil menemukan satu daerah di mana Kang ini sering menelpon di daerah sana. Daerah tersebut dekat dengan kampus dan banyak sekali penginapan-penginapan murah. Jadi, hanya itu satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Timnya Taesuk ini sempat berselisih dengan kelompoknya Dongso, karena dirasa mereka tidak sopan dengan bosnya. Taesuk sangat kesal, dia mencoba untuk menengahi, karena satu-satunya cara menangkap pelaku, kedua kelompok ini harus bekerja sama. Jadi dia meminta mereka menurunkan ego masing-masing. Tidak ada yang jahat ataupun baik di kelompok ini. Mereka punya satu tujuan sekarang, yaitu menangkap Kang. Seluruh anak buah Dongso disebar ke daerah itu untuk mencari keberadaan Kang. Mereka lalu menyisir setiap penginapan di sana. Bahkan tempat karaoke sampai warnet juga tidak luput dari penyisiran mereka. Berhari-hari mereka mencoba mencari ke sana kemari, tapi tidak ada satupun petunjuk yang mereka temukan. Sampai suatu hari, Dongso yang keluar di hari itu melihat ada satu orang murid yang kehujanan. Meskipun seorang bos gangster, dia masih punya hati. Jadi dia memberikan payung itu agar gadis itu tidak kehujanan. Malamnya, mereka yang frustasi mencoba menghibur diri dengan minum-minum. Berita lalu menyiarkan tentang penemuan jasad seorang siswi SMA. Dongso kaget ketika melihat payung di TKP. Karena itu adalah payung miliknya. Jadi sudah jelas bahwa Kang seperti menantangnya. Kelompok ini lalu berpencar kembali. Untungnya, salah satu anak buah Dongso berhasil menemukan tempat Kang menginap. Mereka lalu mencoba menyergapnya saat dia kembali. Sebuah mobil putih datang. Mereka bersiap di posisi masing-masing. Tapi Kang sepertinya sadar. Dia segera kabur dari sana. Dongso dan anak buahnya tepat di belakang mobilnya Kang. Mobil itu berusaha dipepet. Kang berhasil lolos. Dongso lalu mencari jalan lain. Tepat di persimpangan,
mobil milik Kang ditabraknya. Tapi saat Dongso keluar, Kang ternyata sudah kabur. Kang berusaha dikejar, tapi mereka kehilangan jejaknya. Akhirnya, mereka bertiga berpencar. Ternyata, Kang sudah menunggunya. Dia langsung menyerang anak buahnya Dongso. Suara teriakan membuat Dongso berlari ke arah sana. Tapi yang dia temukan hanya anak buahnya yang sekarat. Dongso mencoba mengikuti bekas darah di lantai. Sampai dia menemukan jejak darah itu berhenti di tempat karaoke. Dongso lalu sadar bahwa Kang ini bersembunyi di balik pintu berusaha untuk menyergapnya. Jadi, dia lebih memilih menghancurkan pintu itu dan menghajar Kang yang terjepit. Kangnya babak belur langsung diseret oleh Dongso. Taesuk menghubungi Dongso, tapi segera ditutupnya. Taesuk lalu meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Dongso karena sepertinya dia sudah berhasil menangkap pelaku. Sementara Kang dibawa ke suatu tempat oleh Dongso. Dongso meminta Kang untuk tidak mati dulu, karena permainan baru akan dimulai. Kang diikat dan dibawa ke gudang rahasia miliknya. Dongso terus menamparnya, tapi Kang hanya tertawa, seakan menikmati setiap pukulan dari Dongso. Dongso meminta Kang untuk memilih, kaki atau tangan dulu yang dipotong. Tapi tiba-tiba, Taesuk datang dengan mobilnya menabrak Dongso. Kang segera dibawa ke kantor polisi. Berita jadi sangat heboh terkait penangkapan Kang. Sementara Kang sendiri sangat lahap menyantap makanannya di rumah sakit. Sementara Dongso sangat marah. Dendamnya belum beres, kini beberapa kasino miliknya ditutup dan anak buahnya juga ditangkap. Kini Dongso jadi buronan kepolisian. Di kantor polisi, Kang terus diinterogasi, tapi dia tidak kooperatif. Apalagi, Kang juga tahu bahwa bukti yang didapat kepolisian tidak kuat. Belum ada bukti jelas bahwa Kang lah pelakunya. Bahkan, di persidangan, Kang seperti tahu celah itu untuk ambil banding. Dia bersikeras bahwa polisi menjebaknya jadi pelaku. Tapi, yang tidak diketahui Kang bahwa Taesuk sudah menyiapkan kartu as. Mendatangkan satu-satunya saksi yang selamat, yaitu Dongso. Ternyata, beberapa hari yang lalu, Taesuk ini menemui Dongso. Dongso sangat marah karena merasa sejak awal dia dijebak oleh Taesuk. Taesuk diajar habis-habisan, tapi ternyata Taesuk sudah merekam saat Dongso waktu itu mengaku bahwa dia yang membunuh Sangdo. Taesuk ini punya sebuah rencana yang mungkin bisa membalaskan dendamnya Dongso. Tapi Dongso harus menyerahkan dirinya sekaligus bersaksi di persidangan. Itulah alasannya datang ke pengadilan. Pengacaranya Kang menolak kesaksian dari Dongso karena dia adalah seorang penjahat. Tapi jaksa penuntut bilang bahwa Dongso merupakan penjahat di kasus lain. Kalau soal kasusnya Kang, dia adalah seorang saksi. Hakim lalu mempersilahkan Dongso memberikan kesaksiannya. Jadi, di malam itu, Dongso ini ditikam dari belakang. Itulah alasan kenapa setelah Dongso sembuh, ia mengundang profiler untuk menggambar sketsa pelaku. Dongso juga punya bukti perawatannya di rumah sakit akibat luka tusukan. Tapi, pengacaranya Kang membantah. Bukti itu tidak cukup kuat karena Dongso ini seorang gangster. Akan jadi hal biasa kalau dia ditikam oleh siapapun karena memang itu makanan sehari-harinya. Dongso sangat kesal, pengacaranya Kang ini kebanyakan bicara. Orang yang dia bela ini membunuh orang hanya untuk bersenang-senang. Dongso memang seorang penjahat, tapi dia tidak pernah membunuh orang hanya untuk bersenang-senang seperti Kang. Jika pengacara itu butuh bukti, Dongso bisa membuktikannya. Dia lalu melepas jas miliknya. Dia menunjukkan 2 luka di dada dan di perut. Waktu itu, Dongso mencoba melawan, makanya tangannya terluka. Tapi, dia juga berhasil melukai Kang. Jika tidak percaya, si pengacara boleh memeriksa dada kirinya Kang. Dia juga punya bukti lagi, yaitu catatan pengakuan Kang yang diberikan ke anak buahnya Sangdo. Tapi di sini, dia merobek sebagian tulisannya agar dia tidak terseret di kasus ini. Ini juga salah satu rencananya Taesuk. Setelah dicocokkan tulisannya, ternyata benar itu adalah tulisan dari Kang. Kang pun dijatuhi hukuman mati, sementara Dongso hanya ditahan karena kasus judi ilegal.
Taesuk dan timnya mendapatkan kenaikan jabatan. Sementara di penjara, Dongso meminta untuk dipindahkan ke penjaranya Kang. Kang sangat shock melihat Dongso yang tersenyum ke arahnya. Apalagi seluruh anak buahnya Dongso juga ikut dipindahkan ke sana. Saat Kang mandi, Dongso mendekatinya. Dia ingin menyelesaikan permainan yang tertunda. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Gangster, The Cops, and The Devil. Sebenarnya, di sini yang paling diuntungkan adalah Taesuk. Dia berhasil menangkap Kang dan juga Dongso. Berkat dua hal itu, dia jadi berhasil dipromosikan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai